Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Pasongli dengan NIM 2022 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume materi dari sistem kontrol digital dan optimal yang dimana itu tugas pertama kita belajar mengenai closed loop dan open loop yang dimana dalam sistem kontrol digital dan optimal ini terdapat jenis sistem utamanya yaitu sistem open loop dan closed loop. Jadi sistem open loop ini bekerja tanpa umpan balik sehingga tidak bisa mengoreksi kesalahan yang terjadi. Jadi sistem ini sederhana, murah dan cocok untuk kondisi yang stabil. Contohnya seperti pemanas air tanpa termostat atau mesin cuci yang bekerja berdasarkan waktu. Nah, sebaliknya untuk closed loop sendiri dia menggunakan umpan balik dari sensor untuk mengoreksi output secara otomatis. Meskipun lebih kompleks dan mahal, sistem ini mampu beradaptasi terhadap perubahan lebih akurat. Jadi contohnya itu pada konsep sendiri itu termasuk AC otomatis dengan termostat dan robot cerdas yang menyesuaikan gerakan berdasarkan sensor. Jadi secara umum, closed loop itu lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan presisi tinggi. Sedangkan open loop sendiri itu sesuai untuk aplikasi sederhana dan biayanya itu lebih rendah. Nah, tadinya pada tugas kedua itu kita belajar mengenai diberi tugas mengenai resume order sistem dan penetapan waktu sampling. Jadi sistem counter digital ini menggunakan discrete yang diolah oleh komputer atau microcontroller. Jadi dalam eh, merancang sistem ada dua hal yang perlu kita pahami yaitu order sistem dan waktu samplingnya. Jadi keduanya itu saling memengaruhi performa, kestabilan dan efisiensi sistem. Jadi order sistem ini merupakan jumlah pol yang fungsi yang pol dalam fungsi transfer system. Jadi semakin tinggi ordernya, maka semakin kompleks dan respon dinamisnya semakin sulit dikendalikan. Jadi contohnya di sini terdapat ada tiga bagian. Yang pertama ada order satu, dia hanya memiliki satu pol, menghasilkan respon eksponensial tanpa osilasi. Jadi contohnya itu rangkaian RC. Nah, yang kedua itu ada sistem order 2 yang mana memiliki dua pol. Jadi dia bisa menghasilkan osilasi dan overshoot. Jadi contohnya itu, misalnya contohnya sistem pegas, massa, peredam, atau servo mekanisme. Yang ketiga itu ada sistem order lebih tinggi, yang dimana lebih dari dua pol, yang dimana dia membutuhkan teknik kontrol yang lebih kompleks, seperti pada motor servo dengan banyak umpan balik. Jadi dalam sistem digital ini, order system mewakili dalam domain Z atau kestabilan dianalisis berdasarkan posisi pol terhadap lingkaran satuan. Jadi sistem dikatakan stabil jika semua pol berada dalam satuan lingkaran tersebut. Atau waktu sampling ST ini merupakan selang waktu antara dua sampel dalam sistem digital. Jadi pemilihan waktu sampling yang paling penting untuk menjaga kestabilan antara performa sistem atau efisiensi komputasi. Nah, contohnya di sini jika TS-nya terlalu besar, maka detail sinyal bisa hilang. Jadi sistem lambat dan tidak akurat. Jika TS terlalu kecil, beban komputasi meningkat tanpa memanfaatkan signifikan, bahkan bisa menambahkan noise. Jadi menurut teorema Nyquist sendiri dia menghindari aliasing atau frekuensi sampling minimal harus dua kali lipat dari frekuensi sinyal tinggi. Misalkan jika sinyal memiliki frekuensi maksimum 1000 Hz, maka frekuensi samplingnya minimal harus 200 Hz. Nah, pada tugas ketiga ini terdapat tugas itu resume blok diagram besar cat contoh kasusnya. Jadi eh, diagram blok ini merupakan representasi grafik menunjukkan hubungan antara input dan output dalam suatu sistem kontrol melalui fungsi transfer. Jadi representasi ini sangat membantu dalam memahami alur sinyal serta interaksi antara komponen dalam sistem. Diagram blok terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama itu dia menggambarkan fungsi eh, transfer. Yang kedua itu titik penyebabkan untuk menggabungkan atau mengurangi sinyal. Lalu ada titik percabangan yang dimana untuk membagi sinyal ke beberapa jalur serta panah yang menunjukkan arah alirnya sinyal tersebut. Nah, untuk contoh penerapannya sendiri itu eh, diagram bloknya digunakan untuk menggunakan beberapa sistem kontrol. Salah satunya adalah sistem kontrol suhu inkubator. Jadi sistem ini terdiri dari sensor suhu, controller, pemanas, dan ruang inkubator.
Jadi diagram bloknya digunakan untuk menggambarkan bagaimana sinyal dari sensor diolah dan menghasilkan aksi pengontrolan pemanas. Jadi analisis sistem dilakukan menentukan kestabilan, menghitung contoh transfer tertentu melakukan dan dapat dilakukan simulasi menggunakan MATLAB. Nah, pada tugas keempat ini, kita diberi tugas untuk melakukan resume desain kontrol digital dengan metode RST beserta contoh kasusnya. Jadi sistem kontrol digital untuk membentuk sistem kendali tertutup yang stabil, responsif, dan sesuai dengan kriteria pemain yang diinginkan. Salah satu pendekatan desain modern yang banyak digunakan yaitu metode RST, yang dimana ini termasuk dalam teknik for placement dan atau penetapan kutub yang memanfaatkan bentuk parametrik dari pengontrol risiko untuk membentuk tiga buah polinomial yaitu RS dan T. Jadi RS dan T bekerja berdasarkan struktur kontrol jalur umpan balik dan umpan maju. Nah, yang kelima itu eh, kita diberi tugas yaitu mengenai desain kontrol dengan desain kontrol digital dengan metode body diagram beserta contoh kasusnya. Jadi dalam dunia sistem kontrol digital, perangkat seperti komputer atau microcontroller digunakan untuk mengatur sistem secara diskret. Salah satu metode penting dalam analisis dan desain sistem kontrol digital adalah body diagram. Jadi, metode ini memungkinkan insinyur untuk memahami respon frekuensi suatu sistem, terutama dalam hal penguatan atau gain, dan pergeseran fasa eh, serta mengoptimasi kestabilan sistem secara visual. Jadi body diagram sangat membantu dalam respon proses perancang kondensator seperti lead diagram dan digunakan untuk meningkatkan performa sistem agar tetap stabil dan responsif terhadap masukannya. Nah, jadi dalam konteksnya itu dia eh, jadi body diagram ini itu merupakan alat penting dalam desain kontrol digital, terutama pada untuk memastikan kestabilan dan efisiensi dalam sistem dalam berbagai kondisi yang dinamis. Nah, tugas terakhir ini yaitu tugas 6 yang dimana kita ada bertugas yaitu penerapan konsep sistem kontrol dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh pengendalian sepeda oleh seorang pengendara yang bernama Budi. Jadi dalam sistemnya tersebut arah tujuan yang diinginkan Budi menjadi input sistem, sementara otaknya itu dia berperan sebagai pengendali atau controller, yang dimana dia memproses informasi lingkungan di sekitar. Berdasarkan informasi ini, jadi Budi mengatur pergerakan sepeda mengayuh atau membelok blok stang untuk menyesuaikan arah sepeda dalam dan kondisi jalan sekitarnya menjadi bagian yang dari sistem fisik atau plan yang bereaksi terhadap aksi Budi. Di proses ini dilengkapi oleh mekanisme umpan balik berupa informasi visual dan sensor keseimbangan yang diterima Budi mengevaluasi dan mengoreksi gerakan secara real time. Dengan demikian, sistem ini membentuk siklus kontrol tertutup atau closed loop yang yang adaptif terhadap gangguan. Nah, jadi eh, mungkin sekian untuk tugas dari resume keseluruhan dari tugas yang diberikan, dari tugas-tugas resume yang diberikan pada mata kuliah sistem kontrol eh, digital dan optimal. Mungkin saya cukupkan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.